nganterin si Jumbo Oh, yang tadi parkir di sana dulu. siap. Kita kan satu rombongan, ada Bos Adit juga, ada Pak Mahmudi tadi, dan ada Mas Yosi juga sama. Eits, jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Hai, welcome back on Jalan Kuy. Kawan Skuy, gimana kabar kalian hari ini? Selalu waspada dan jaga protokol ya, karena pandemi masih berada di bumi pertiwi ini guys. By the way, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian kembali untuk sidak di salah satu PO legendaris di Bali. Letaknya di Jalan Pidade 10, nomor 2, Kecamatan Ubung, Denpasar. Ada yang bisa tebak PO apa? Yes, 100 buat kalian bagi yang menebak Wisata Komodo. Wisata Komodo sendiri merupakan member dari Dharma Jaya Group bersama Restu Mulia dan Puspasari. Bisa dikatakan bahwa Wisata Komodo merupakan salah satu favorit pilihan warga Bali saat akan melakukan perjalanan dari Denpasar atau Bali ke Purwokerto, kawan Skoy. Bagi kalian yang memiliki plan untuk melakukan perjalanan bersama Wisata Komodo, kalian juga bisa naik atau turun di kantor perwakilan juga nih, tanpa harus jauh-jauh ke terminal. Dan kalian gak perlu ragu mengenai protokol, Wisata Komodo sudah menyediakan tempat mencuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir. Pada kesempatan tersebut, saya ditemani oleh Bis Paradise untuk sidak di kantor perwakilan Wisata Komodo tersebut. Dan fortunately, saya bisa bertemu dengan armada yang gagah dan kece dari Wisata Komodo, yaitu Arkananta. Kebetulan waktu itu Arkananta sedang perpal guys, jadi saya bisa berkesempatan untuk mereview armada tersebut. Pengen tahu kayak gimana detailnya? Ikuti terus Jalan Kuy, oke? Arkananta, nama yang disematkan sebagai julukan atau sebutan armada tersebut. Bagi saya, bus ini sangat terlihat kece dan gagah dengan balutan bodi dari Adiputro, yaitu Jetbus 3+ HD dengan selendang Voyager. Dan beberapa aksesoris yang diaplikasikan juga menambah lebih kece nih kawan Skoy, seperti winglet, well dub, dan juga ring pada velgnya. Bagi kawan Skuy yang membawa barang bawaan lumayan besar, kalian bisa taruh barang kalian di bagasi besar ini kawan Skuy. Sedangkan untuk sasis, Armada 1 ini ditopang dengan Hino RK8 Air Suspension, kawan Skuy. Wah, hal yang menarik perhatian saya, seat pada drivernya sudah menggunakan seat racing dari Recaro nih, kawan Skuy. It looks keren ya. Mengenai protokol kesehatan dalam bus, kalian gak perlu ragu kawan Skuy, karena sudah disediakan hand sanitizer dan juga HEPA filter yang berfungsi sebagai penyaring udara hingga partikel kecil, sehingga virus pun dapat ternetralisir. Nah, untuk fasilitas, bus ini dilengkapi dengan 30 seat penumpang yang menerapkan konfigurasi seat 22. Sudah dilengkapi leg rest dan reclining seat yang dapat membuat kalian nyaman saat perjalanan nanti. Kemudian disertai bantal serta selimut bed cover yang akan menambah kenyamanan saat beristirahat, kawan Skuy. Pada saat on board nanti, kalian juga akan mendapatkan fasilitas berupa water dispenser yang dapat kalian gunakan untuk refill air minum atau menyeduh kopi dan teh, serta pop mie juga bisa ya.
Satu hal yang selalu saya suka dari wisata komodo yaitu selalu menerapkan seat blow-through pada setiap unitnya. Gak tahu ya, menurut saya nyaman aja gitu, bisa ngerasa hangat saat perjalanan. Gak tahu lagi sih kalau kalian lebih prefer seat blow-through atau seat sintetik. Untuk spacious legroom atau ruang kaki pada setiap seatnya, menurut saya masih dalam kategori lega nih kawan skoy. Karena total keseluruhan seat hanya 30. Sedangkan seat pada bagian depan menurut saya masih favorit ya, baik itu di sisi kanan maupun kiri. Namun saya pribadi sih lebih prefer untuk memilih hot seat nomor 1 atau 2 dibanding nomor 3 dan 4. Pada bagasi kabinnya sudah menerapkan bagasi kabin yang tertutup nih kawan skoy. Jadi kalian nggak perlu takut barang kalian jatuh saat di perjalanan. Serta di dalamnya terdapat charging plug yang menempel pada sound system. Selain itu kalian juga bisa charge handphone kalian pada USB port charging yang ada pada kompartemen AC. Beralih pada bagian belakang, seperti biasa, bus malam selalu dilengkapi dengan toilet berjalan. Namun, fungsi toilet ini hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja ya, dan saat bus berjalan pastinya. Oke kawan skuy, jumpa lagi di Jalan Kuy. Kali ini kita berada di program sidak. Balik lagi di program sidak bus. Dan saat ini kita sidak di pool atau kantor perwakilan wisata komodo di Jalan Pidade guys. Dan saya sudah bersama Mas Yosi selaku drivernya wisata komodo. Dan juga saya ditemani Bli Daniel di sini. Bli Daniel kembali karena Masuk lagi di sini. ya sebagai apa ya, tour guide saya di sini di Bali. Co-host di sidak bus di Caskis Bus ini kawan skuy. Jalan Kuy tentu saja. Oke Mas Yosi, Mas Yosi asli mana sebenarnya? Saya Magelang. Oh Magelang, Iya. asli Jawa Tengah ya. Iya. Kemudian udah berapa tahun di wisata komodo ini? Saya masuk belum lama sih. Saya masuk ya kurang lebihnya hampir setahun, tapi ya belum lama. Hampir ya beberapa bulan sebelum si Arkananta ini rilis. Wah. Betul. Nah, Betul, karena sewaktu kita ambil ini dari Adi Putra, kebetulan Bang Yosi yang Ikut referensi Jumbo Oh, yang tadi parkir di sana dulu. siap. Jadi kita kan satu rombongan, ada Bos Adit juga, ada Pak Mahmudi tadi, dan ada Mas Yosi juga sama Beberapa rekan-rekan. ya. beberapa Teman-teman rekan-rekan. ya. Ya. Berarti Mas Yosi ini sih bisa dikatakan salah satu ini ya, saksi sejarahnya Arkananta ini ya. betul. Wah. Karena saya di sini, anak-anak ini belum ada. Waktu pengambilan di sana juga saya ikut untuk dengan beberapa teman, dengan Bos Adi juga ikut. Sambil sempat bikin apa namanya itu, kamera itu. Kamera drone. Oh, drone ya. ya. Jadi kebetulan dia bawa dari Denpasar sampai Puritama kalau nggak salah. Apa sampai ya gitulah pokoknya. Ya. Ganti-gantian itu. Kemudian untuk Mas Yosi sendiri trayek patennya di mana Mas Yosi? Awalnya Iya. patennya. Ini kan untuk rutenya yang komodo yang diambil kan sebelumnya kan ada yang lintas Surabaya. Tapi karena permasalahannya konflik inilah Mungkin akhirnya PPKM ini ya. Karena PPKM ya. kendala akhirnya untuk yang Surabaya
belum bisa aktif. Di off sementara lebih tepat. Iya. Terus yang diambilnya lah Denpasar, Bali ke Purwokerto. Lintasnya lewat Solo, terus Jogja, Purwokerto. Berarti setelah lepas tol mana itu Probolinggo full tol ya? Ya, langsung full tol ke Solo. Iya. Tapi buat kalian ini yang mau ke Surabaya bisa juga kawan, masih tetap bisa. Masih bisa. Nanti di drop sampai Bumurasi. Jadi kalian nggak usah takut kawan. Ya. Ya kita betul ya Pak Oce. Iya betul. Kalau dari Denpasarnya, Betul. kalian bisa nebeng sama wisata komodo. Tapi kalau dari Jogja atau Purwokerto nggak bisa ya? Bablas ya. Jadi nggak mampir ke Surabaya. Jadi khusus dari Denpasar ke Purwokerto atau ke Jogjanya kawan Skoy. Ini saya tambahan sedikit ya. Untuk yang penumpang Surabaya yang dari Denpasar kan hanya mampu saya diantar sampai terminal Bungurasi. Nah gitu aja. Nanti dari Bungurasi kita langsung masuk tol ke arah Solo, Jogja, Purwokerto, tapi keluarnya tol kadang-kadang Karanganyar, Sragen, gitu langsung lewat. Ya, jadi lewat bawah. Tergantung sikon ya. Iya. Pokoknya intinya pelayanan tetap dijaga. Ya, tetap pelayanan nomor satu. Nomor satu. Ya. Jadi intinya exit tol tergantung di mana penumpang itu turun, begitu kan Mas Yosi ya. Jadi mungkin ya kebanyakan lah bis-bis yang dari Bali ke Jogja memang exitnya kadang-kadang di Sragen sana, ataupun ya mungkin Karanganyar gitu. Iya, ya. Jarang. Ya kecuali memang penumpangnya full tujuan ke Jogja, Purwokerto semua, itu beda ceritanya lagi. Mungkin kita tol terus ya Bang Indonesia. Ya berarti wisata komodo bersedia untuk mengikuti request dari penumpang mau turun di exit tol atau di mana gitu. Betul. Soalnya gini, untuk pelayanan itu kan paling utama. Betul. Paling utama dengan intinya biar pelanggan kita ini puas dengan pelayanan dari perusahaan kami ini, dengan harapan agar mereka tidak punya rasa kecewa apa ragu-ragu gitu. Jadi untuk istilahnya repeat order lah bro, untuk tetap saya puas dengan wisata komodo, maka besok saya akan melakukan perjalanan kembali bersama wisata komodo. Ya, itu dan rumus yang sangat oke sih. Untuk perjalanan lagi kita penumpang atau itu akan mendapat layanan seperti makan sama snack, terus dapat pop mie gitu. Ada free pop mie gratis semua. Iya. Jadi, ada pop mie, ada kopi, ada snack, ada nasi, pokoknya ada makan tuh gratis. Jadi kalian kalau naik bis nggak usah takut kelaparan karena semua udah terjamin ya. Ada pop mie, ada nasi, ada snack, pokoknya semua terjamin. Itu dengan kita mengeluarkan budget berapa Mas Yosi? Kalau masalah budget saya kurang begitu paham. Itu yang ditentukan ya ke kantor ya. Nanti kalian bisa mungkin hubungi di kolom deskripsi atau nanti dicantumkan. Saya cantumin di sini nanti kawan Skoy. Kontaknya wisata komodo. Jadi kalian bisa langsung mengenai informasi tentang apapun, tentang harga tiket, jalur dan segala macam, pelayanan apa, kalian bisa langsung kontak saja ke kontak yang nanti akan jalan ke sini ya. Kemudian Mas Yosi, untuk keadaan saat PPKM ini sendiri gimana di jalan? Ya sebenarnya untuk PPKM untuk perusahaan pariwisata transportasi memang agak mengganggu ya. Tapi nggak usah khawatir karena kru kita ini menjamin kelancaran dari tujuan saudara-saudara semua. Yang penting intinya saudara naik ke wisata komodo tidak usah takut, tidak usah apa. Karena kami punya pengurus, bahkan kami juga akan memberikan suatu pelayanan yang jangan sampai saudara-saudara sekalian merasa kecewa. Itu intinya. Ya. Jadi kalian bayar tiket itu sudah paket komplit ya, Bang? Ya, ya. Jadi udah kru dan driver dan pengurus-pengurus di lapangan sudah siap semua untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Intinya tanggung jawab kru itu terhadap kalian full service kawan Skoy. Jadi mengantarkan sampai ke tujuan kalian. Itu yang paling pokoknya nggak usah takut masalah PPKM, rapid test, nggak usah takut. Yang penting dari kru kami ini akan tetap melayani saudara-saudara sekalian. Intinya biar sampai tujuan, memuaskan, itu yang jadi tujuan kami semua.
betul. Asalkan dengan tanda kutip kalian dalam keadaan sehat walafiat ya kawan. Betul. Jangan sampai kalian nggak sehat melakukan perjalanan, itu sangat berbahaya Jadi sekali. itu juga kalau misalnya kalian nggak sehat juga merugikan kru dan juga driver itu sendiri, karena mereka sudah bekerja sepenuh hati. Jadi timbal baliknya dari kalian harus ya dalam keadaan sehat lah untuk melakukan perjalanan. Jadi mereka pun dengan lebih semangat lagi untuk melayani kalian, seperti itu kawan. Dan kami harap juga kooperatif ya, dalam artian semua dokumen-dokumen yang diminta sebagai syarat juga harus lengkap ya Mas Susi ya. Iya, harus lengkap. Ya, karena demi kelancaran. Benar. Demi kelancaran bersama. Kemudian untuk trayeknya sendiri gimana Mas Susi? Maksudnya gimana? Trayek dari Purwokerto ke Denpasar maupun sebaliknya itu Mungkin jalur-jalurnya mana, titik poin-poin yang dilewatin itu? Ya, begini. Kadang-kadang kita ngambil dua arah. Seandainya nanti di penumpang atau tamu wisata Komodo ini ada yang mau ke Surabaya, itu memang tugas kami harus nganter. Tapi seandainya nanti ada yang lewat Purworejo, ya kita antar sampai Purworejo. Sekalipun jarak yang kita tempuh lewat Purworejo lebih jauh, yang namanya pelayanan mau nggak mau harus kami layani. Kalau seandainya tidak ada penumpang Purworejo, kita ngambil arah yang lebih singkat lewat pertanahan. Karena memang lagi ada perbaikan jalan di daerah Purworejo itu, ada perbaikan jalan yang menghambat bisa sampai 1-2 jam gitu. Kalau lewat Purworejo. Makanya kalau seandainya tidak ada penumpang dari Purworejo lewat sana, kami lewat pertanahan yang lebih singkat untuk menghemat waktu tempuh lah kawan. Iya, biar nanti yang tembusnya Gombong itu Karangbolong lewat sana. Tapi kalau seandainya ada yang di Purworejo, ya tetap kami antar. Cuman waktunya memang agak sedikit terhambat karena ada perbaikan jalan di sana. Ya, itu sebabnya karena ada perbaikan itu, makanya tadi datangnya agak telat ya. Iya. Agak siang ya. Agak siang. Kemudian dari Mas Yosi sendiri, ini persepsi dari Mas Yosi sendiri, kebijakan saat PPKM saat ini kayak gimana sih Mas Yosi? Ya gimana ya, kita tuh sebagai orang kecil kan bisanya cuma ikut, jadi kita hanya bisa mampu mengikuti apa yang jadi aturan aja, kayak gitu aja. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia harus patuh, bagaimana juga harus patuh, bagaimana kita menyikapi aja. Soalnya bagaimanapun juga itu peraturan. Iya. Kita hanya bisa ikut aja, gitu. Ya, jadi buat kalian kawan skui di rumah, kita ini memang nggak begitu terdampak ya untuk kita ya beli, tapi untuk driver, terutama driver dan kru bis di dunia transportasi itu sangat berpengaruh sekali kawan skui untuk PPKM seperti ini. Jadi saya minta lah kawan skui di rumah yang sekiranya nggak punya kepentingan apapun, tolong ikut jaga protokol ya beli ya. Jaga protokol. Kalaupun akan melakukan perjalanan keluar kota dengan menggunakan bis, kalian juga tetap jaga protokol dalam keadaan sehat, serta mungkin ada pesan yang disampaikan kepada kawan skui di rumah. Ya, ini ada tambahan sedikit. Kalau rutenya berangkat dari Bali, nanti sampainya di Jogja itu mungkin agak pagi ya, jam 4-an ya. Jam persana. Kalau sampai Purwokertonya paling siang bisa jam 9, jam 10. Begitu juga dari Purwokerto, yang berangkat dari Purwokerto untuk ke Bali, ya paling siang sampai Bali di sini paling sekitar jam 10. Kalau siangan mungkin seperti sekarang ini sampai jam 12 kan. Karena sekarang lagi ada ini ya, ada perbaikan jalan, perbaikan dan penutupan di Ketapang. Ketapang itu. Ya seperti peristiwa tadi, saya hampir berhenti 2 jam karena pemeriksaan rapid test sama vaksin itu. Ya di Gilimanuk itu yang paling lama. Itu memakan waktu juga kan. Ya 2 jam itu, makanya kita harus tetap sabar. Kita tetap harus ikut peraturan, mau nggak mau. Yang penting intinya apa? Kita nggak usah pakai jam-jaman yang kita pikir sekarang pakai jam selamat aja. Benar. Ya. Selamat sampai tujuan, jam selamat bisa pulang, itu aja yang penting. Benar. Pokoknya masalah pelayanan wisata Komodo saya jamin tidak akan mengecewakan. Karena kepuasan Anda adalah kepuasan kami juga. Benar. Apalagi kalau misalnya bisnya kayak gini ya. Seatnya enak banget, nggak kerasa perjalanan kawan skui, beneran. Jadi, yang pesan yang disampaikan Bang Yosi lagi, mungkin saya perjelas untuk kalian. Jadi
untuk zaman sekarang kalau misalnya ada mungkin penghambatan di Ketapang menunggu jam buka ataupun macet, ya sebisa mungkin untuk tidak mengeluh secara berlebihan, karena memang yang terjadi di lapangan adalah seperti itu kawan. Dan memang itu bukan dibuat-buat oleh kru atau segala macam, dan itu memang diciptakan oleh yang berwenang, peraturan oleh yang berwenang itu kawan. Jadi memang itu sangat menghambat sekali. Jadi ya mohon kesabaran kalian dalam melakukan perjalanan. Itu aja sih yang paling penting. Sudah kebijakan dari pusat. Kebijakan dari pusat. Ya. Yang penting selamat sampai tujuan bersama wisata komodo tentu saja kawan. Oke kawan skuy, mungkin cukup sampai di sini dulu Chassis Bus kali ini dan Sidak Bus kali ini. Next kita bakal sidak kemana lagi? Ikuti terus jalanku ya. Dan jangan lupa subscribe. Oh ya. Jangan lupa juga saya lagi apa enggak nanti di subscribe di Bus Paradise juga. Oke? Jangan lupa ya, selalu ikuti kami. See you. Bye. Nah, jika kalian ingin mengetahui info lebih jelas mengenai wisata komodo, kalian juga bisa tonton di Infobis pada channel Bis Paradise kawan skuy. Langsung aja cek dan jangan lupa subscribe juga ya.